Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Mulia Safitri. Nah, kali ini aku bakalan menjelaskan suatu program di mana tentang materi mobile programming. Nah, kita itu aku akan menjelaskan tentang apa itu layout. Kita akan membuat layout di materi mobile programming kali ini. Nah, layout itu sendiri apa? Layout itu adalah suatu tampilan tata letak pada Android untuk mengatur penempatan teks, gambar sesuai yang kita inginkan, kayak teks, gambar, icon-icon itu. Nah, itu kita akan menempatkannya sesuai letaknya. Nah, itu tuh namanya apa? Itu namanya layout. Nah, di layout sendiri ada jenisnya. Ada linear layout, relative layout, constraint layout, frame layout, dan table layout. Nah, di program ini kita akan membuat table layout. Nah, table layout itu sendiri terdiri dari row atau baris dan kolom. Oke, jadi lanjut aja di programnya. Nah, di line 1, import ini merupakan import dari si program Dart-nya. Material.dart ini harus ada paket untuk si Flutter materialnya. Di material ini ada apa aja? Ada kelas, ada widget di dalamnya. Oke. Nah, itu setelah itu di line ketiga ada class layout. Kelasnya namanya layout dan dia itu turunan dari si widget stateless widget. Maksudnya itu stateless widget itu adalah widget induk. Oke, untuk si kelas seperti itu. Lalu di line kelima ada widget build context dan namanya context. Oke. Itu widget build itu apa? Widget build itu ada widget yang gunanya itu untuk tampilan desain. Lalu ada nilai balikan dari material up. Material up itu di dalamnya itu ada untuk widget kayak scaffold, ada up bars, ada icon, ada teks, ada gambar gitu, seperti itu. Nah, di line ketujuh ada home, namanya home dengan widget scaffold. Scaffold itu adalah nama untuk untuk tampilannya itu, tampilan awal itu namanya scaffold. Dan ini dengan nama home seperti itu. Lalu di line ke-8 ada upbar. Yang ini tuh widget juga upbar ini. Nanti ini namanya, ini jenisnya apa? Jenis upbar, jenis widgetnya. Lalu ada flexible space, yaitu space area. Namanya ini itu widget yang flexible space, yang artinya tuh kayak tempatnya itu kita bisa letak di mana aja. Oke. Lalu lanjut di line ke-13 kita itu membuat kolom pertama. Jadi kolom pertama itu ada di upbars, di daerah upbar gitu. Masih di daerah upbar karena di line ke-8 sampai ke-39 itu adalah merupakan isi dari si upbar. Oke, tampilan untuk si upbar
gitu. Sebenarnya ini untuk membuat kolom pertama di upbar, di bagian widget upbar. Lalu dibuat children, lalu di dalam kolom ini satu, atau kita jalankan langsung biar supaya start debugging. Nah, karena aku bakalan ininya gimana ya, outputnya itu ke Chrome aja ya. Jadi kalian bisa pilih di sini. Ini tuh nama Androidku, terus ini ada Microsoft Edge, dan di sini ada Chrome juga, di sini ada mobile emulator yang lain. Cuman aku gunain yang Chrome aja biar gak ribet. Kalau misalnya kalian mau di Android ya, di Android kalian tuh harus hubunginnya itu menggunakan siapa namanya ini, menggunakan kabel USB terus nanti di pengaturan Android kalian masuk ke pengaturan, terus habis itu pengelolaan sistem atau apalah namanya, terus habis itu ada di opsi pengembang atau opsi debug, pengembang option atau apalah, pokoknya pengembang gitu kan. Kalian bisa cari aja di Google gimana caranya ngaktifin opsi pengembang. Oke. Opsi pengembang dihidupkan, lalu debugging USB juga dihidupin. Baru dia nanti bisa kedetek di mana ini namanya, Visual Studio Code-nya gitu guys. Oke. Nah, aku ini dulu ya. Oh ya, dan kalian tuh juga harus apa sih namanya, koneksi ya, koneksi. Sekali lagi, koneksi itu perlu untuk mobile programming ini, karena kalau nggak bisa di run nanti. Oke, nah ini adalah hasil output dari program yang ini. Oke, kita close dulu terminalnya. Di sini Abbar, ini yang mana? Abbar itu yang ini, yang biru-biru ini. Oke. Yang biru ini yang ada tulisannya debug. Ini adalah bagian si Abbar. Oke. Lalu kita membuat kolom satu kolom, dimana di kolom itu terdiri dari baris. Dia kan cuma satu nih baris row-nya, cuma satu barisnya. Oke. Yang ada tulisan kantin ini, kalau seharusnya itu kalau ada garis-garisnya itu kalian pasti nampak kelihatan, cuman karena ini gak ada garisnya, pemisah garisnya itu, jadi kelihatan agak susah gitu kan. Oke, bentar, udah direkam belum sih? Oh, udah. Oke, ini adalah bagian Abbar, dan ini di sini satu baris. Di Abbar ini terdapat satu baris row ya, dimana di bagian Abbar kita juga membuat icon button. Ini widget yang namanya icon button. Oke. Dengan jenis icon widgetnya. Terus namanya itu navigation menu. Nah, kalau sebenarnya sih namanya itu menu, cuman ini tooltip itu navigation menu. Maksudnya kalau kita kayak misalnya gini sih, apa kayak buat di mana ya biar supaya nah kayak gini nih, ini kan ada namanya navigation menu ya. Kalau kita nggak kita klik, cuman kita arahkan aja kursor kita ke button itu, maka dia nanti namanya itu keluar navigation menu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, one press-nya 0 artinya kosong.
Kenapa artinya kosong? Karena nggak ada aksi yang akan kita berikan, belum ada aksi yang kita berikan tuh ke navigation menu ini. Coba kita klik, dia tuh nggak bakalan apa sih namanya itu, nggak bakalan ada aksi apa gitu. Biasanya kan kalau misalnya aplikasi, kalau kita tekan ini tuh pasti bakalan muncul pilihan gitu kan. Nah ini kan nggak ada. Kenapa ya? Karena itu di WordPress-nya ini kita isi dengan 0 gitu. Jadi artinya kosong, nggak ada aksi apa-apa kalau ketika kita mencet ya. Mengklik gitu, mencet WordPress si buttonnya gitu. Lalu spacer ini adalah untuk memberi jarak atau spasi atau pemisah atas spasi kolom. Jadi di sini kan ini di row, di baris ya. Nah di baris ini kan ada si button. Di bagian ini tuh ada button. Di bagian ini ada button. Terus kan ada spacer nih di sini. Spacer ini gunanya apa? Spacer ini gunanya kan spasi antara si untuk bagian ini ke sini dan ini bagian ke sini gitu. Oke, spacer. Lalu di setelah spacer ini berarti kan di tengah nih. Di sini dia untuk teks. Teks ini merupakan widget text. Nah, nanti itu yang bakalan tampil kantin Polkam Politeknik Kampar gitu. Jadi itu nama yang akan tampil gitu ya kan. Yang akan ditampilkan dengan string, apa sih namanya itu, tipe datanya string ya kan. Jadi teksnya itu akan muncul dengan kantin Politeknik Kampar. Lalu di text align ini juga merupakan widget ya. Nah di sini itu dengan posisi center, posisinya center itu berarti di tengah gitu. Jadi widget text dengan nama kantin, dengan kata kantin Politeknik Kampar itu diletakkan di center. Ini tuh layout peletakan juga ya. Di center, di tengah gitu. Di bagian kedua untuk spacer nih. Lalu ada juga spacer pemisah lagi. Nah, kenapa nggak ada lagi? Karena kan kosong di sini. Ini bagian pertama, ini bagian kedua, dan ini bagian ketiga, gitu. Oke? Setelah itu ditutup bagian upbar. Upbar itu yang bagian ini tadi kan? Itu ditutup. Oke? Selesai. Lalu di bagian lalu disusul dengan bagian body. Bagian body itu apa? Bagian body itu ini yang apa namanya, yang di luar biru, di area biru ini semua punya body. Karena kita belum buat footernya, jadi dia bakalan body itu dari sini, pemisah inilah sampai keseluruhan bawahnya. Oke. Bagian body itu juga dengan apa sih namanya itu, bars container gitu. Lalu kita buat lagi nih bagian body itu dari baris ke 43 nggak ada ya, seharusnya 40 sampai ke 83. Ini udah beda lagi dianya. Oke, sampai di 93 ternyata. Karena ini beda-beda, karena kalau udah di sini, kalau udah di format itu beda-beda, nggak bisa di samping ininya.
sampai mana tadi? Body. Nah, di sini di body, di bagian body kita membuat juga buat lagi yang namanya kolom. Kolom ini untuk widgetnya ya, widget kolom lah. Lalu di widget kolom kita membuat baris pertama, seharusnya baris pertama di bagian body gitu ya kan, widget row. Lalu di widget row di kolom di bagian pertama di baris pertama itu ada namanya text, widget text dengan nama kolom pertama, baris pertama dengan teks alingnya di kiri. Lalu ada jarak pemisahnya buat lagi widget text dengan nama kolom kedua baris pertama dengan teks alingnya itu center di tengah. Lalu buat pemisah lagi teks kolom widget text buat widget text lagi. Lalu buat apa sih namanya ini, kalimat lagi dengan kalimatnya itu posisinya di kanan. Oke. Lalu ditutup buat lagi row. Ini baris pertama untuk bagian body dan ini baris kedua buat row lagi, kita baris kedua untuk bagian body yang dari line ke-48 sampai line 69 adalah baris pertama untuk bagian body. Dari line ke-70 sampai line 90 itu untuk baris kedua di bagian body. Seperti itu. Oke, penjelasannya sama dengan yang ini, bedanya itu peletakannya aja. Jadi kalau kolom itu untuk ngebuat si kolom dulu kayak karena garis-garis kolomnya itu nggak kelihatan, jadi agak susah ngejelasinnya. Nah, oke lah, gini aja. Ini kan kolom pertama, baris pertama itu di sini. Ini kolom pertama baris pertama, kolom kedua baris pertama, kolom ketiga baris pertama. Jadi tuh di sini tuh ini bagian ini itu bagian si apa sih namanya ini? I forget. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Jadi spacer itu ngasih jarak sih antara kolom pertama baris pertama sama kolom pertama sama baris kedua, kolom kedua apa sih iyalah. Nah, ini kan baris pertama, nah ini baris kedua, ini kolom nih baris. Oke, seperti itu. Jadi untuk pembuatannya gini, row baris ya, barisnya ada 2, kolomnya bisa kita buat seperti ini, teks, kasih aja spacer di sini gitu. Setelah itu ditutup, alright, terus habis itu ada material apps-nya ditutup, selesai. Ini kan untuk widget sih material up ya kan. Jadi habis itu ada void-nya, ada void main-nya, dan di sini dia perintahnya itu menjalankan. Ini nggak perlu karena udah berubah lagi posisinya. Menjalankan class layout row. Ya, mana kelas layout row-nya itu? Kelas layout row itu ini dari
line ketiga sampai line ke 95 itu merupakan kelas dari kelas layout row. Nah, setelah kita buat ininya widgetnya itu, lalu dia langsung dijalankan jalankan ini? Jalankan si kelas layout row. Seperti itu, selesai. Dah, seperti ini hasilnya gitu. Di sini kolom pertama baris pertama, kolom kedua baris pertama, kolom ketiga baris pertama. Jadi ada 3 kolom, 2 baris. Ini bagian upbar, widget upbar namanya. Ini semua ini tuh bagian scaffold dengan nama home. Scaffoldnya itu namanya home. Scaffold itu tampilan keseluruhannya sih. Nah, terus ini ada navigation menunya, cuman ada besok ada tulisan seperti ini, seperti itu. Oke. Ini udah berubah dia, karena kalau di save dia beda lagi ininya. Oh ya, nah kalau aku mau nunjukin tampilan ke Android. Oke, kita debug lagi. Di sini call stack ini adalah apa ya sih namanya, runningnya ada dua dot. Yang pertama itu di sini tadi, dan yang kedua itu di sini. Nah, kita lihat visual. Oke, kita tunggu. Seperti ini. Nah, ini dia adalah tampilan di handphone. Bisa kalian lihat. Oke, seperti ini. Jadi tuh ya seperti ini. Kalau kita press ininya, itu nggak bakalan mau juga dia gitu. Oke, dan kalau misalnya dia itu, kalau misalnya kalian koneksikan atau untuk kalian mau outputnya itu di handphone, dia pasti bakalan ada ini, aplikasi Flutter Application Layout ini namanya. Jadi tuh kayak dia nginstal aplikasi yang ini namanya Flutter Application Layout tuh ke handphone kita gitu. Seperti itu. Ini kan namanya juga itu tadi apa, aplikasinya Flutter Application Layout, sama dong ya kan. Nah, seperti itu. Oke guys, cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.